Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini akan melanjutkan belajar dalam materi Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Pak Purwanto, yaitu menyusun teks deskripsi. Menyusun teks deskripsi ini anak-anak berada pada kompetensi 4.2. 4.2 ini menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Yang mana objek itu dapat berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan ataupun tulis. Ini anak-anak. Selanjutnya untuk indikator capaian yang pertama adalah menentukan langkah-langkah di dalam menulis atau menyusun teks deskripsi. Indikator yang kedua adalah menyusun teks deskripsi. Ini indikator kita. Selanjutnya, mari kita bersama-sama agar apa yang akan kita lakukan nanti dapat tercapai dengan baik, maka kita harus merumuskan tujuannya. Apa tujuan kita di dalam melaksanakan pembelajaran pada kesempatan ini? Tujuan pembelajaran kita tidak lain dan tidak bukan setelah mempelajari teks deskripsi ini, peserta didik atau kalian sebagai siswa dapat menentukan teks deskripsi ini, menentukan langkah-langkah menulis teks deskripsi ini dengan baik. Yang kedua, peserta didik atau siswa dapat menyusun teks deskripsi dengan baik. Ini anak-anak yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu, mari kita langsung saja menuju pada pembahasan materi pada kesempatan ini. Oke, langkah kita di dalam menyusun teks deskripsi, anak. Langkah kita di dalam menyusun teks deskripsi ini, agar kita nanti berhasil, ini kita yang utama adalah menentukan topik. Topik ini kita tentukan dengan sebaik-baiknya. Kita itu akan menulis apa, dong? Topik yang akan kita tulis itu tentang apa? Pendidikan atau bagaimana? Setelah kita menentukan topik, langkah selanjutnya adalah mengobservasi topik itu. Mengobservasi objeknya. Benar-benar kita amati, anak-anak. Setelah kita amati, barulah kita tentukan judulnya. Kita tentukan judulnya. Oh, saya akan menulis teks deskripsi tentang A yang judulnya adalah ini. Langkah berikutnya kita menyusun sebuah kerangka. Kerangkanya kita tetapkan dulu, kita siapkan. Setelah menyusun kerangka, kita kumpulkan data-datanya. Setelah kita kumpulkan data-datanya, barulah kita kembangkan. Menetapkan pola pengembangan. Yang terakhir, barulah kita menyusun sebuah teks deskripsi. Insya Allah berhasil. Untuk selanjutnya, mari kita kaji dan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana menentukan topik itu? Menentukan topik ini artinya bahwa kalian ini harus memiliki fokus pada tema atau topik yang akan digambarkan dalam teks deskripsi itu.
fokus dalam satu bahasan dulu. Kita bicara tentang apa? Tentang parangtritis misalnya. Kita harus fokus di sana, jangan kemana-mana. Kita akan fokus tentang tempat pendidikan misalnya. Kita juga harus fokus dalam tempat pendidikan itu. Jangan lari kemana-mana dulu. Ini, tentukan topik. Yang kedua, amati objeknya. Maksud objek yang perlu kita amati yang bagaimana? Yaitu mengamati objek secara detail tentang suasana, tentang peristiwanya, maupun benda yang ada di sekelilingnya. Misalnya tadi kalian mengamati topiknya atau menentukan topik tentang parangtritis, ya sudah silakan diamati di sana. Bagaimana suasana parangtritis? Di parangtritis itu ada peristiwa apa? Kemudian benda yang ada di sekelilingnya itu ada apa? Ini. Langkah berikutnya anak-anak, menentukan judul. Ini lebih spesifik lagi. Tentukan objek yang akan dideskripsikan. Kita tentukan temanya tentang ini tadi apa? Kita tentukan tentang parangtritisnya. Judulnya langsung indahnya pantai Parangtritis. Ya sudah, kita akan melihat apa? Keindahan pantai Parangtritis itu. Sebagai judul yang akan kita ambil dan akan kita tuliskan dalam bentuk teks deskripsi yang akan kita gambarkan. Kemudian langkah berikutnya anak-anak, menyusun sebuah kerangka. Ya ini, kita sudah mulai masuk lebih dalam dan mendalam lagi. Susun kerangkanya. Kerangkanya apa? Kalau kita tadi topiknya misalnya, kita akan berbicara tentang lingkungan pendidikan. Kita ngambil judul, ini salah satu contoh sudah kita berikan, sebuah kerangka. Judulnya apa? Sekolahku. Atau boleh sekolahku yang indah. Atau boleh kenyamanan sekolahku. Ini tentang sekolahku, judul. Setelah itu, kita akan membuat beberapa paragraf. Paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Misalnya sekolahku ini akan kita bagi menjadi 4 paragraf. Paragraf yang pertama, kalau kalian ingat strukturnya, itu ada definisi. Definisi, mendefinisikan sekolahku. Bagaimana sekolah kita? Oh seperti ini, sekolah adalah ini, dan sebagainya. Kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa deskripsi bagian. Apa deskripsi bagiannya? Pertama ada gedungnya. Kedua mendeskripsikan bagian pada halamannya. Ketiga mendeskripsikan tentang guru-gurunya. Keempat kita mendeskripsikan tentang teman-temannya. Deskripsi bagian tentang gedung, apa toh yang akan dibicarakan di situ, ini dipisah-pisah lagi, dikembangkan. Tentang apa? Jumlah gedungnya. Kalimatnya, sekolahku memiliki beberapa gedung. Lantai gedungnya. Uraikan di situ, deskripsikan bahwa sekolahku memiliki gedung berlantai 1, ada juga yang berlantai 2. Kembangkan di sana menggunakan kalimat. Kemudian mendefinisikan apa? Apa itu mendeskripsikan apa? Warna gedungnya. Gedungku yang indah itu dicat berwarna hijau. Atau dicat berwarna krem. Atau dicat berwarna apa? Sehingga di sana nanti ada penginderaan. Indera penglihatan.
Deskripsi bagian yang kedua ada deskripsi bagian halaman. Halaman itu yang kita deskripsikan apa? Silahkan diutarakan di situ. Luas halamannya. Kalimatnya bagaimana? Luas sekolahku memiliki halaman yang luasnya seluas lapangan sepak bola, misalnya. Keindahan halamannya indah, halaman yang dibagi-bagi menjadi beberapa lapangan olahraga. Ada tempat basketnya, ada tempat bulu tangkisnya, ada tempat volinya dicat dengan warna-warni yang indah. Kemudian diuraikan untuk tempat tenis, lantainya dicat dengan warna biru. Kemudian tempat untuk basketnya dicat dengan warna, diuraikan di situ. Kemudian ada kegunaan halaman dan seterusnya. Deskripsi bagian yang berikutnya adalah tentang guru-gurunya. Menjelaskan, mendeskripsikan sekolahku dari sisi guru-gurunya. Dari sisi jumlah guru. Di SMP sekolahku sekarang gurunya banyak. Bandingkan seperti di SD, tidak seperti ketika di SD. Setiap mata pelajaran ada gurunya. Waktu ketika di SD satu guru memegang beberapa pelajaran dan seterusnya. Sikap gurunya ramah-ramah dan sebagainya. Deskripsi bagian tentang teman bawahnya lagi. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyusun kerangkanya. Setelah kita menyusun kerangka, kita kumpulkan data-data. Data apa? Data berupa gambar boleh, data yang berupa grafik boleh, dikumpulkan semua. Nanti untuk menguraikannya akan lebih enak. Kemudian pengelompokan data sesuai kategori dan jenisnya. Dikelompokkan, ini data-data ini nanti masuk dalam kategori definisi. Dalam kategori deskripsi bagian yang pertama, deskripsi bagian yang kedua, deskripsi bagian yang ketiga. Gampang anak-anak? Oke. Setelah terkumpul data dan sebagainya, barulah kita mengembangkan. Apa yang dikembangkan anak-anak? Kembangkan kalimat menjadi paragraf. Ditata paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Paragraf pembuka namanya identifikasi atau definisi. Lanjutkan paragraf kedua, berikutnya deskripsi bagian yang pertama. Kemudian deskripsi bagian yang kedua. Deskripsi bagian yang ketiga diakhiri dengan paragraf penutup. Itulah yang disebut teks deskripsi. Bagaimana? Paham? Oke, terima kasih. Nah, berikutnya kita sudah mulai menyusun dan menyunting teks. Bagaimana menyusun teks itu? Menyusun teks itu menggabungkan gagasan dasar dengan penjelasnya. Jadi kalau anak-anak sudah memiliki kerangka tadi, kerangka sudah diberikan dalam bentuk kalimat, ada kalimat utamanya, ada kalimat penjelasnya, silahkan dihubungkan. Setelah dihubungkan, insya Allah akan menjadi sebuah kalimat, kemudian menjadi sebuah paragraf. Tentunya anak-anak, menyusun teks deskripsi itu, gunakanlah kata hubung yang tepat. Perlunya apa? Agar nyambung antara paragraf kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya ada penghubung. Akhirnya apa? Akan terbentuk sebuah kalimat dan paragraf.
digambarkan, menggambarkan gagasan dasar dan penjelasnya, terus menggunakan kata hubung yang tepat itu akan membentuk kalimat dan paragraf. Hingga yang terakhir terciptalah sebuah kalimat dan paragraf yang logis dan padu. Ini menyusun teks. Setelah teks ini tersusun, jangan tergesa-gesa untuk mempublikasikan. Kalau tugas jangan tergesa-gesa langsung dikumpulkan kepada Pak Guru. Silahkan disunting terlebih dahulu. Menyunting teks. Menyunting itu membaca kembali, kemudian mengoreksi, membetulkan. Ada beberapa kesalahan untuk dibetulkan di situ. Tentunya di dalam menyunting teks, yang pertama kita harus sudah tersedia teks. Tersedia teks deskripsinya. Setelah itu, kita periksa bagaimana penulisan huruf kapitalnya. Huruf kapital. Harus pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Manakala kita akan menuliskan nama kota, nama hari, nama agama diawali dengan huruf kapital. Ini ejaan, penggunaan ejaan yang tepat, cara penulisan. Adakah penulisan yang salah? Barulah kita betulkan. Pemilihan kata atau diksi. Banyak kata berada di sekeliling kita ini, tapi kita kadang dalam memilih kata ini tidak tepat. Memilih kata tidak tepat. Oh, ternyata kata saya tadi salah. Kata A, oh perlunya diganti dengan kata ini. Kemudian struktur kalimatnya. Struktur kalimatnya, kadang anak-anak ini kalau membuat kalimat bolak-balik ya, kesana kemari kesana. Oh, setelah diadakan kegiatan menyunting akan ketahuan. Kemudian yang terakhir, hubungan antar kalimat maupun paragraf agar bisa nyambung itu dicek. Oh iya, ini sudah betul. Ini cara menyusun sehingga sudah menyunting sebuah paragraf. Sehingga sudah selesai kita menyusun teks deskripsi. Demikian anak-anak yang berbahagia, pembelajaran kita tentang menyusun teks deskripsi sudah selesai. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.